Saudara, baptisan dikatakan oleh Katekismus pendek dari Westminster sebagai tanda pembasuhan dengan air dan meterai bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus. Saudara, apa maksudnya baptisan sebagai tanda dan meterai, saudara? Saudara, yang pertama, tanda itu berarti sesuatu yang terlihat, sesuatu yang kita lihat, dan ketika kita lihat itu mengingatkan kita akan makna yang lebih dalam. Saudara, maksudnya seperti ini, baptisan itu dilakukan dengan air. Berarti sama seperti tubuh kita dibersihkan dengan air, begitu juga hidup kita, diri kita ini dibersihkan dari dosa karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, oleh karena itu penting untuk kita mengerti apa arti dari simbolisme air. Saudara, di dalam Alkitab, air memiliki gambaran akan sesuatu yang kacau, seringkali menggambarkan dosa ataupun kematian. Oleh karena itu saudara, waktu dulu orang-orang dibaptis, mereka diselamkan ke dalam air sebagai tanda dia mati dan kemudian dia bangkit bersama dengan Kristus. Saudara, hidup orang yang dibaptis itu kini jadi untuk Kristus. Dan simbol air juga mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sendiri juga menerima baptisan dengan air. Sehingga ketika kita menerima sakramen baptisan dengan air, itu jadi tanda, sekali lagi, kita ikut dalam kematian Kristus dan juga dalam kebangkitannya, saudara. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, baptisan air juga jadi tanda yang terlihat dari apa yang telah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya mengenai pembenaran dan juga adopsi yang telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebagaimana pembenaran dan adopsi itu cuma terjadi satu kali di dalam hidup orang percaya, oleh karena itu baptisan juga hanya perlu dilakukan satu kali kepada orang yang betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan dengan begitu dia menerima pembenaran juga adopsi dalam keluarga Allah yang dapat kita lihat tandanya dengan baptisan air. Nah saudara, itulah tandanya dengan baptisan air. Kemudian apa maksudnya baptisan sebagai meterai, saudara? Nah ketika kita melihat sebuah meterai, maka kita akan sadar bahwa ada otoritas lebih tinggi yang terlibat di dalam hal ini. Nah saudara, begitu juga dengan baptisan. Secara badani yang melakukan baptisan adalah pendeta dan juga orang yang menerima baptisan, bukan? Tetapi sesungguhnya yang mengubah kedalaman hati dan hidup seseorang itu adalah Allah Roh Kudus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati orang tersebut. Nah pertanyaannya adalah, jadi kapan kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam manusia? Saudara, bisa saja kuasa Roh Kudus itu sudah bekerja di dalam hidup orang tersebut saat belum dibaptis. Bisa saja kuasa Roh Kudus dinyatakan saat dia dibaptis. Ataupun saudara, bisa saja Roh Kudus bekerja saat sesudah pribadi tersebut dibaptis. Nah saudara, berdasarkan pemahaman ini, maka kita di Grace Life CC melakukan baptisan satu kali untuk tiap orang percaya. Dan kita melakukan baptisan dengan cara kepala penerima baptisan dibasuh dengan sedikit air saja. Karena Alkitab tidak memerintahkan lebih jauh mengenai bagaimana persisnya baptisan perlu dilakukan. Yang ditekankan adalah arti simbolnya. Nah saudara, tetapi kita juga mengakui cara baptis yang lain, misalnya selam begitu. Dan kemudian saudara, kita juga mengakui baptisan anak dan membaptiskan anak-anak. Karena baptis anak itu jadi tanda bahwa anak-anak kita itu lahir di dalam perjanjian covenant yang masih berlangsung sejak dari bangsa Israel sampai kepada kita hari ini. Dan saudara, sebelumnya juga kita telah bahas tadi bahwa Roh Kudus itu dapat bekerja setelah pribadi tersebut menerima baptisan. Karena itu kita memberikan baptisan kepada anak-anak karena kita percaya setelah momen itu pun Roh Kudus dapat bekerja di dalam hati mereka, saudara. Dan setelah anak itu dewasa dan dia yakin, maka nanti dia akan melaksanakan CD. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara soal baptisan, maka yang paling penting untuk kita ingat kembali adalah bahwa kita dipersatukan dengan Kristus. Saudara, Ibrani 2 ayat 11 itu berkata, sebab ia, maksudnya Tuhan Yesus, yang menguduskan mereka yang dikuduskan, maksudnya kita, mereka semua berasal dari satu
Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Saudara, setiap kali kita melaksanakan sakramen baptisan, maka baptisan akan dilaksanakan pada minggu pertama. Dan pada minggu pertama kita melaksanakannya di dalam setting ibadah intergenerasi. Saudara, hal ini dimaksudkan supaya setiap kita sama-sama lagi menyaksikan baptisan. Ketika ada saudara yang lain yang menerima baptisan, mari kita ikut kembali merenungkan baptisan yang telah kita terima, Bapak Ibu Saudara. Karena kita terus hidup dalam setiap hari ini di dalam pengudusan yang terus kita jalani. Dan kita melakukan baptisan di depan anak-anak, supaya anak-anak itu kita ajak untuk melihat indahnya momen baptisan bagi penerima, bagi jemaat, bagi kita yang diingatkan hatinya, dan terlebih lagi juga bagi Tuhan yang memberkati kita. Saudara, itulah katekismus kita, kiranya katekismus kita menolong kita untuk lebih memaknai lagi baptisan.